Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 TKJ 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya Vika Hidayana. Saya Vidya Nurma. Dan saya Fahmi Hidayatullah. Jaringan Wi-Fi. Wi-Fi adalah singkatan dari kata Wireless Fidelity yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan standar yang memanfaatkan seperangkat alat elektronik untuk melakukan pertukaran data secara nirkabel atau tanpa kabel. Penggunaan istilah Wi-Fi sendiri mulai diperkenalkan pada tahun 1999 untuk menggantikan kata Hi-Fi (High Fidelity). Teknologi Wi-Fi sebagai fasilitas akses internet dikembangkan oleh sekelompok insinyur dari Amerika Serikat yang bekerja di Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IEEE. Secara terdapat dua jenis Wi-Fi untuk cakupan luas wilayah yang berbeda, yakni WLAN (Wireless Local Area Network) yang menggunakan frekuensi sebesar 2,4 GHz dan WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) dengan cakupan wilayah jangkauan yang lebih luas dan menggunakan frekuensi sebesar 5 GHz. Untuk membuat suatu sistem wireless dibutuhkan 3 komponen penting, yakni sinyal radio, format data yang sama, struktur jaringan atau network. Ad hoc. Definisi ad hoc network adalah desentralisasi dari jaringan wireless. Disebut ad hoc network karena tidak bergantung pada infrastruktur yang sudah ada seperti router dalam jaringan kabel ataupun akses point pada jaringan nirkabel. Dalam ad hoc network, setiap node bertugas dalam merouting data kepada node lain. Jadi penentuan node mana yang mengirimkan data dibuat secara dinamis berdasarkan konektivitas dari jaringan itu sendiri. Infrastruktur jaringan, network infrastruktur atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Alat yang dibutuhkan untuk membuat jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tang krimping. Berfungsi sebagai memotong kabel, melepas pembungkus kabel, memasang konektor. 2. Konektor RJ45. RJ merupakan singkatan dari register jack, merupakan konektor yang akan dipasang pada ujung kabel. Untuk kabel jaringan menggunakan tipe RJ45. Yang ketiga, kabel UTP. Kabel yang akan kita gunakan untuk membuat kabel jaringan dengan jenis UTP biasanya saya menggunakan merek Belden made in USA ataupun Belkin. 4. LAN card atau modem. LAN card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Modem adalah singkatan dari modulator demodulator, yakni alat yang digunakan untuk menghantar dan menerima data dari sebuah PC ke PC lainnya melalui kabel telepon. Yang kelima, LAN tester. Digunakan untuk menguji hasil pemasangan kabel sudah benar atau belum. 6. Switch. Switch adalah perangkat jaringan yang bekerja di lapisan data link. Mirip dengan bridge, berfungsi menghubungkan banyak segmen LAN ke dalam satu jaringan yang lebih besar. Inilah topologi dari kelompok kami. Yang pertama, PC client terhubung dengan switch, lalu dihubungkan dengan modem yang ada Wi-Fi-nya, lalu bisa terhubung dengan internet. Kelebihan Wi-Fi, dapat mengakses internet, mentransfer file, print dari mana saja dalam radius 100 meter dari akses point Wi-Fi, mengurangi kekacauan kabel dan kabel belakang desktop atau netbook. Jika Anda menyiapkan sebuah kantor baru, Anda dapat mengurangi biaya setup IT dengan mengimplementasikan Wi-Fi. Anda dapat menghemat biaya kabel dan biaya pada soket jaringan. Jaringan kabel dan soket cenderung memburuk dari waktu ke waktu, sedangkan Wi-Fi tidak memiliki kerugian ini. Jika Anda memiliki lokasi kantor lebih dari satu dan staf Anda melakukan perjalanan antar kantor, Anda cukup menginstal jaringan Wi-Fi di setiap lokasi. Staf Anda kemudian dapat mengakses internet dan jaringan di semua lokasi, tanpa harus mengkonfigurasi ulang pengaturan internet mereka setiap kali berpindah kantor sebagaimana bila menggunakan kabel konvensional.
Kekurangan WiFi. Yang pertama, sangat penting untuk mengamankan koneksi WiFi Anda di rumah atau kantor. Jika tidak, siapapun yang memiliki komputer WiFi enabled dapat mengakses data Anda dan koneksi internet. Password dapat melindungi koneksi WiFi Anda. Adalah proses yang mudah dan sekali Anda mengatur semua komputer Anda dan perangkat untuk mengakses jaringan WiFi, Anda tidak perlu mengetikkan password setiap kali setelahnya. Yang kedua, jaringan WiFi sensitif terhadap kekuatan sinyal. Untuk memastikan konektivitas yang baik, Anda harus memastikan bahwa semua komputer dan gadget menerima kekuatan sinyal yang memadai setiap saat. Yang ketiga, sinyal WiFi cenderung akan terpengaruh oleh kondisi iklim seperti badai. Yang keempat, untuk meningkatkan jumlah perangkat pada jaringan Anda, yakni dengan menggabungkan titik akses WiFi, ini adalah keharusan untuk WiFi. Juga Anda akan memerlukan soket listrik untuk plug-in dan kekuatan akses point WiFi.